bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas Dipa Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridharma jadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Senjata tiba bawa gulita yang terang, ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur, dengan jiwa dan semangat Dipa Makassar. Majulah Universitas Dipa Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridharma jadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Ku bukakan hatiku padamu Tuhanku, ku doakan alma mater agar bahagia. Tuntunlah langkah kami di jalan ridhomu, agar selamat sentosa tiba di tujuan. Majulah Universitas Dipa Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridharma jadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Mentari pagi sinarkan fajar ceria, alam pun senandungkan mada dan pujian. Siap sebarkan ilmu dan amal baktimu, bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas Dipa Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridharma jadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Senjata tiba bawa gulita yang terang, ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur, dengan jiwa dan semangat Dipa Makassar. Majulah Universitas Dipa Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridharma jadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Ku bukakan hatiku padamu Tuhanku, ku doakan alma mater agar bahagia. Tuntunlah langkah kami di jalan ridhomu, agar selamat sentosa tiba di tujuan. Majulah Universitas Dipa Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridharma jadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Mentari pagi sinarkan fajar ceria, alam pun senandungkan mada dan pujian. Siap sebarkan ilmu dan amal baktimu, bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas Dipa Makassar,
cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan tridharma jadi bekal hidupmu, abdikanlah pada bangsamu. Sejak tiba bawa gulita yang terang, ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegar teguh pantang mundur, dengan jiwa dan semangat DIPA Makassar. Majulah Universitas DIPA Makassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di sore hari ini. Orang bijak pernah berkata, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali menggali lebih dalam mengenai salah satu prodi yang ada di Universitas DIPA Makassar. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Berhubung yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini adalah tentang program studi kewirausahaan atau lebih familiar dikenal dengan sebutan Prodi Entrepreneurship, maka kami mengundang narasumber yang tentunya paling kompeten dalam bidang ini, yaitu Ketua Program Studi Kewirausahaan, Ibu Dr. Fatmasari SE, MM, MSI. Selamat sore Bu Fatma. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah. Baik, pemirsa sekalian, pada sesi pertama saya akan kembali memaparkan sejarah singkat Universitas DIPA Makassar, dan setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi antara saya sebagai host dengan narasumber kita seperti biasa. Pemirsa juga dapat berinteraksi dengan mengajukan pertanyaan seputar Prodi Entrepreneurship melalui kolom komentar. Dan terakhir nantinya kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung pada sesi pertama. Universitas DIPA Makassar pada awalnya berbentuk sekolah tinggi dengan nama STIMIK DIPA Negara. Sekolah ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 9 Sulawesi. Telah berdiri sejak tahun akademik 1994-1995. Tepatnya pada tanggal 7 Juli tahun 1994 dengan 2 program studi untuk jenjang program strata 1 atau S1, yaitu program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. 2 tahun kemudian dibuka program studi Manajemen Informatika untuk jenjang Diploma 3 atau D3, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1996. Tanggal 28 Desember tahun 2018 bertambah lagi 1 program studi, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak untuk jenjang strata 1. Pada tanggal 8 Februari tahun 2021, STIMIK DIPA Negara berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas DIPA Makassar. Dari 4 program studi yang telah ada, ditambahkan 2 program studi, yaitu program studi kewirausahaan dan program studi bisnis digital. Kedua-duanya untuk jenjang strata 1 atau S1. Jumlah alumni hingga tahun akademik 2020-2021 kemarin sebanyak 14.515 alumni dari 3 program studi awal, yaitu Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Manajemen Informatika. Nah, itulah sejarah singkat Universitas DIPA Makassar. Kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi seputar program studi entrepreneurship.
tentunya pemirsa sudah menanti-nantikan. Nah, tahun demi tahun, lulusan dari sarjana S1 dan tingkat pengangguran pun juga semakin meningkat. Karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Maka, mahasiswa nantinya diharapkan tidak hanya mampu mencari pekerjaan, tapi juga mampu membuat lapangan pekerjaan dan mampu menjadi bos untuk pekerjaannya sendiri. Untuk itulah, perlu adanya pendidikan yang mampu meningkatkan minat wirausaha mahasiswa demi menunjang kebutuhan dan mengajarkan kemandirian di bidang ekonomi agar pengangguran di Indonesia semakin menurun. Nah, Ibu Fatma, mungkin pada awal diskusi kita, dapatkah Ibu memberikan gambaran tentang Prodi Entrepreneurship di Universitas Dipa Makassar ini? Baik, Ibu Novita. Ya, gambaran tentang Prodi Entrepreneurship di Undipa Makassar. Nah, program studi kewirausahaan itu biasa disebut dengan entrepreneurship. Ini adalah merupakan program studi yang membekali mahasiswanya untuk dapat mengidentifikasi dan menerapkan ide, konsep dan strategi baru dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sebuah usaha atau sebuah bisnis. Penekanan entrepreneurship bukan pada perencanaan, pengelolaan dan pengembangan usaha dan bisnis, tapi melainkan pada upaya mencari, menciptakan dan menerapkan cara kerja, teknologi dan produk barunya. Nah, jadi pendidikan entrepreneurship merupakan serangkaian pembinaan karakter, pola pikir, perilaku dan keterampilan yang mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas. Nah, pada prodi entrepreneurship ini akan melatih kepekaan dan kemandirian untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemudian akan diajarkan juga mulai dari mencari gagasan, melakukan perencanaan hingga menjalankan usaha. Nah, pada prodi ini ilmu dasar dari kewirausahaan itu mencakup mulai dari model bisnis, teori inovasi, perencanaan bisnis, manajemen risiko, investasi dan pendanaan, negosiasi sampai ke legalitas bisnisnya. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Bu. Nah, untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut dibutuhkan visi dan misi yang tepat sasaran. Nah, visi dan misi Prodi Entrepreneurship itu sendiri apa saja, Bu? Ya, untuk visi program studi entrepreneurship ini menjadi penyelenggara pendidikan entrepreneur dan teknopreneur yang menghasilkan wirausaha yang unggul, mandiri, inovatif, profesional dan beretika, serta menguasai teknologi informasi dan bersaing pada tahun 2025. Adapun misi dari program studi ini menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berbasis kewirausahaan mandiri, mengelola program studi dengan prinsip tata kelola yang baik, mengembangkan kemampuan dan keterampilan bisnis yang kreatif dan inovatif, kemampuan dalam menganalisis peluang bisnis dan mewujudkannya dalam bisnis yang nyata, menghasilkan inkubator bisnis yang untuk pengembangan ide-ide yang didasarkan pada pengetahuan baru dalam bidang kewirausahaan. Nah, terkait itu juga misinya, ya kita juga akan melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk pengembangan program studi. Nah, visi itu kan untuk jangka panjang, Bu. Kalau untuk jangka pendeknya mungkin ada tujuan atau target-target lulusan yang hendak dicapai di prodi ini? Ya, kami juga memiliki target ya. Nah, target di prodi entrepreneurship ini menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang kewirausahaan yang unggul, mandiri, inovatif, profesional dan beretika untuk menjadi entrepreneur atau teknopreneur yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga berharap menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan berdaya saing. Melakukan juga penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kewirausahaan yang berbasis kearifan lokal dan berwawasan global. Oke, menarik sekali ya Bu pembahasan kita kali ini. Mungkin pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana berada, bila ada yang ingin ditanyakan seputar program studi ini, boleh
melemparkan pertanyaannya melalui kolom komentar ya. Nah, mungkin Ibu Fatma juga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi para pemirsa, khususnya calon-calon mahasiswa, alasan kenapa harus memilih program studi entrepreneurship di Universitas Dipa Makassar ini, atau mungkin bagi orang tua yang mau menyekolahkan anaknya, kenapa harus memasukkan anaknya di program studi ini. Ya, untuk alasan kenapa harus memilih kuliah di jurusan entrepreneurship, nah yang pertimbangan pertama kita melihat perkembangan startup di Indonesia yang semakin meningkat. Ya, ternyata sudah lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Selain itu telah berdiri komunitas startup lokal ya seperti Jakarta, Bali, Malang dan sebagainya. Ya, jadi jika dasar seseorang untuk memilih program studi kuliah karena peluang kerja di bidang tersebut besar, maka peluang di bidang entrepreneurship pun tak kalah menjanjikan ya. Nah, yang kedua karena dukungan pemerintah. Pemerintah juga sedang gencar-gencarnya melakukan usaha peningkatan kewirausahaan di perguruan tinggi. Nah, salah satu program pemerintah ini adalah program mahasiswa wirausaha atau PMW. Nah, program kewirausahaan yang digagas oleh pendidikan tinggi yang memberikan alokasi dana atau modal dalam bentuk pemberian subsidi untuk mahasiswa yang mempunyai usaha dan rencana usaha. Ya, namun mengingat keterbatasan dana, maka program ini dilombakan melalui proposal yang harus dikirimkan oleh mahasiswa dan perguruan tinggi yang berminat. Nah, kemudian alasan berikutnya yaitu ya ilmu kewirausahaan ini adalah ilmu untuk setiap aspek kehidupan. Jadi di prodi entrepreneurship ini akan mempelajari bagaimana caranya mengelola perusahaan dari A sampai Z. Ya, jadi sangat banyak beragam ilmu yang akan kita pelajari. Ya, bisa dikatakan bahwa isi dari kuliah di prodi entrepreneurship ini menawarkan beragam pilihan mata kuliah, mulai dari bagaimana membangun produk perusahaan, membuat model bisnis, sampai pengelolaan sumber dayanya. Nah, kemampuan manajerial itulah yang sangat penting yang dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Nah, pada prodi entrepreneurship ini juga kita akan belajar bagaimana bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan itu sendiri nantinya ya. Kemudian alasan berikutnya ya di prodi ini yang menarik itu langsung praktek dan punya usaha sendiri. Kuliah dan ilmunya langsung bisa kita praktekkan bahkan sejak semester pertama yang kuliah di prodi entrepreneurship ini. Jadi sambil kuliah sambil kerja. Ya, betul. Jadi kita bisa memulai untuk memiliki usaha sendiri dan mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapatkan pada waktu kuliah. Jadi bisnis dan kuliah itu bisa berjalan bersamaan. Kemudian alasan selanjutnya yaitu menjadi pengusaha yang berilmu ya. Jadi banyak pengusaha yang sukses karena belajar dari pengalaman. Mereka belajar dari kegagalan dan memperbaikinya sehingga usaha mereka itu tetap berdiri bahkan menjadi semakin kokoh dan sukses. Nah, meskipun tak bisa kita pungkiri juga ya ada yang pada akhirnya jatuh bangkrut juga ada ya. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi melatar belakangi kegagalan yang tentu saja karena minimnya ilmu entrepreneurship. Nah, maka dengan mengerti ilmu entrepreneurship ya diharapkan lebih memiliki persiapan untuk menjadi seorang entrepreneur dan dibarengi dengan tekad kuat dan mental baja. Nah, kenapa memilih jurusan ini ya? Karena program studi entrepreneurship ini cocok untuk orang yang punya cita-cita menjadi entrepreneur dan tidak cuma bergantung pada lapangan kerja yang sangat terbatas. Nah, prodi ini sangat cocok untuk pemirsa yang kaya akan ide-ide kreatif, menyukai tantangan dan hal-hal yang baru, serta memiliki komitmen yang kuat. Jadi, ayolah menjadi job creator, bukan job seeker. Wow. Saya kira begitu ya. Keren-keren penjelasannya, Bu ya. Jadi, mari pemirsa sekalian, kita menjadi job creator, bukan job seeker ya. Nah, masih berhubungan dengan pertanyaan tadi, Bu, dibandingkan dengan program-program studi lainnya ya. Kalau tadi mengapa kita harus memilih jurusan ini, nah sekarang kalau dibandingkan dengan program-program studi lain, apa keunggulan dari program studi entrepreneurship ini?
Nah, yang paling unik dari prodi entrepreneurship ini dibanding jurusan lainnya yaitu mahasiswa bisa langsung memiliki usaha sendiri ketika sedang atau menempuh pendidikan. Ya, banyak mahasiswa-mahasiswa di jurusan entrepreneurship itu sudah memiliki bisnis sendiri selama masa kuliahnya masih berlangsung. Nah, yang menarik juga di prodi entrepreneurship Universitas Dipa Makassar ya, karena kampus kita ini basicnya sekolah IT ya, maka kurikulum yang kita gunakan juga dipadukan juga dengan kurikulum IT seperti pembuatan website, desain grafis, dan masih banyak lainnya. Oke, nah seperti halnya kalau orang bepergian ke suatu tempat, ada petunjuk-petunjuk jalan yang mengarahkan agar tidak tersesat. Dalam dunia pendidikan, kurikulum lah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai, tidak melenceng dan tepat sasaran pada tujuan yang telah direncanakan. Bagaimana dengan kurikulum pendidikan di Prodi Entrepreneurship Undipa Makassar? Ya, untuk kurikulum di Prodi Entrepreneurship ini dirancang bertujuan untuk menciptakan wirausaha muda yang tangguh, mampu berpikir dan bertindak cepat. Nah, kurikulum ini mengacu pada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian kurikulum juga ini mengacu pada kemampuan era industri 4.0 dengan literasi baru, kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan kedepannya itu disiapkan kurikulum berbasis OBE, yaitu Outcome Based Education, yang merupakan kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, untuk kurikulum Kampus Merdeka ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Ya, dengan 5 semester belajar di dalam prodi dan 3 semesternya mahasiswa berhak belajar di luar prodi ya. Ya, tergantung peminatannya mereka. Nah, untuk itu mahasiswa boleh menjalankan jenis kegiatan belajar di luar kampus dalam bentuk kegiatan magang atau praktek kerja, kegiatan pertukaran mahasiswa, kegiatan kewirausahaan. Jadi kegiatan kewirausahaan ini juga merupakan dari salah satu program Kampus Merdeka ya. Kegiatan berikutnya itu membangun desa, kampus mengajar, yaitu untuk mengabdi mengajar di SD dan SMP. Kemudian studi atau proyek independen, kemudian kegiatan proyek kemanusiaan dan penelitian atau riset terkait dengan entrepreneurship. Oke, jadi 5 semester di prodinya, Ya. 3 semester boleh lintas prodi, Ya. bahkan boleh lintas kampus ya, Ya, tadi boleh, ada ya. pertukaran mahasiswa dan sebagainya ya Bu? Ya, betul. Ya, nah visi dan misinya sudah mantap, kurikulumnya terarah. Bagaimana dengan tenaga pengajar atau dosen di Prodi Entrepreneurship Undipa Makassar? Nah, untuk dosen tenaga pengajar yang kami gunakan itu semua dosennya expert di bidangnya masing-masing dengan kualifikasi pendidikan S3, S2, lulusan kampus terkemuka dalam dan luar negeri. Ya, di antaranya lulusan dari universitas terkemuka di Jepang, dan dosen praktisi akan kita gunakan sebagai dosen tamu. Wow, jadi mantap ya. Dosen-dosennya juga adalah orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing. Nah, hal-hal yang tadi kita telah diskusikan Bu, tadi itu masih seputar lingkar dalam Prodi Entrepreneurship Universitas Dipa itu sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya bagaimana mengenai hubungan dengan pihak di luar program studi ini ya. Seperti apakah kerjasama yang telah atau akan dibangun ke depannya Ibu Fatma? Ya, untuk kerjasama ya dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa Undipa Makassar itu kita memanfaatkan berbagai kerjasama yang akan disiapkan oleh prodi dan universitas dengan para stakeholder ya, yaitu mulai dari pihak swasta, pihak pemerintah, industri dan perguruan tinggi lainnya ya. Adapun bentuk kerjasama dalam bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat ya bisa kita lakukan misalnya dengan perbankan ya terkait dengan hal akademik, kemahasiswaan maupun dukungan kegiatan kemahasiswaan ya. Kemudian terkait dengan perusahaan ya ini dalam kegiatan kemahasiswaan
penelitian dan magang. Jadi magangnya ini bukan cuma bagi mahasiswa tapi juga bagi tenaga pendidik di program entrepreneurship ini. Kemudian kita juga akan kerjasama dengan UKM-UKM unggulan sebagai sentra bisnis baik di dalam dan di luar daerah Kota Makassar sebagai destinasi kunjungan dari company visit ya. Nah, kemudian terkait dengan kerjasama antar perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri itu untuk perbaikan kurikulum dan pertukaran mahasiswa. Nah, contohnya kerjasama salah satu universitas terkemuka di Jepang dalam program Sakura Science ya. Kemudian kerjasama dengan instansi pemerintah juga untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Wow, jadi luar biasa kerjasama yang sudah dibangun dan akan dibangun juga ke depannya pasti lebih banyak lagi ya Bu. Nah, mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang mau bertanya, masih memikirkan, silakan cepat diketik ya, kami akan menjawab. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama dari Bayu. Kalau lulus, kalau tamat nanti gelar apa yang disandang? Nah, untuk gelar di Prodi Entrepreneurship ini adalah sarjana bisnis. Jadi SBNS. Oh, jadi Ya. SBNS ya? Ya. Saya pikir akan dapat SE atau Eskom, ternyata bukan ya? Bukan, ya, karena kita orientasinya ke manajemen bisnis. Ya, sarjana bisnis. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Agung, mata kuliah adakah yang berhubungan dengan teknologi? Ya, untuk kurikulum kita di Prodi Entrepreneurship ya kita ada berhubungan dengan IT ya seperti desain grafis, pembuatan website ya itu sampai praktikumnya ya, teori dan praktikum, kemudian juga e-commerce ya, dan masih banyak lainnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Agung. Oke, dari Salsabila. Pembeda dengan prodi yang sama dengan universitas lain. Ya, di universitas-universitas lain yang ada juga program studi entrepreneurship-nya ini, apa pembedanya? Nah, yang jadi pembeda itu adalah karena kita ini basicnya dari sekolah IT, ya pasti kurikulum yang kita gunakan juga lebih banyak bermuatan IT ya. Kemudian yang kedua itu kita punya dosen-dosen yang memang expert di bidangnya. Ya, bahkan ada beberapa lulusan S3 dari Jepang ya, bahkan masih ada yang masih sementara proses kuliah. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pertimbangan ya. Kenapa harus memilih di Undipa Makassar? Oke, saya dengar selain Jepang ada juga di Taiwan ya, Bu? Ya, betul. Ya. Malaysia juga ya. Malaysia ada. ya, betul. Oke. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain, Bu, mungkin kita lanjutkan diskusi kita. Sebagai program studi yang masih tergolong baru dan masih jarang ditemukan, mungkin para pemirsa penasaran bagaimana sih studi di program entrepreneurship ini sendiri? Ya, untuk studi di Prodi Entrepreneurship, nah Prodi Entrepreneurship ini akan mengarahkan mahasiswa agar memiliki karakter wirausaha muda yang kompeten dalam bidang manajerial perusahaan, profesional dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Kemudian kurikulum dirancang itu bertujuan untuk menciptakan entrepreneur muda yang tangguh, mampu berpikir dan bertindak cepat. Kemudian pada prodi ini juga mahasiswa itu akan dibimbing dan dilatih oleh para praktisi dan para dosen yang expert dengan sistem kuliah tatap muka, kuliah daring ya, maupun magang di perusahaan yang memampukan mahasiswa untuk terjun langsung pada proses operasional dalam menjalankan suatu usaha. Kemudian mahasiswa juga pada prodi ini dibekali dengan soft skill tentang pengembangan karakter dan kepribadian, bagaimana komunikasi verbal dan keterlibatan langsung pada komunitas-komunitas ya melalui social work atau pendayagunaan swadaya masyarakat ya. Kemudian pada prodi juga ini ya kita akan ikut terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai expo
baik pada internal maupun eksternal universitas, regional dan nasional sebagai ajang untuk mempromosikan hasil karya mahasiswa kami. Oke, kalau tentang apa saja yang dipelajari di Prodi Entrepreneurship ini, Bu, apa saja? Nah, untuk pembelajaran di Prodi Entrepreneurship ini saya langsung intinya saja ya. Ya, mahasiswa itu akan dibekali dengan mata kuliah yang terbagi dalam beberapa tahapan utama ya terkait dengan praktek entrepreneurship itu sendiri. Nah, untuk tahap pertama yaitu entrepreneurship 1 ya. Tujuannya ini pengembangan karakter wirausaha dan pengetahuan dasar manajerial. Pada tahapan ini dilakukan penguatan karakter mahasiswa sebagai calon entrepreneur muda dan diberikan pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu manajerial, bagaimana mengelola suatu usaha dan mulai menyusun proposal untuk perencanaan bisnisnya. Nah, yang menarik di tahap yang pertama itu ya, nanti kita ada mata kuliah entrepreneur mindset. Ya, ini yang kita mau ini ya, pola pikir ya. Ya, kita akan melihat bahwa pengembangan sikap mental mahasiswa untuk berwirausaha itu sangatlah penting karena akan merubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja. Ya. Nah, karena kita lihat kondisi sekarang, mencari kerja seakan sudah menjadi hobi hampir setiap orang. Di mana lowongan kerja yang terbatas, sementara ada seabrek sarjana yang butuh pekerjaan. Ya, jika kamu ingin berkompetensi berebut lowongan kerja populer atau jadi penyedia lowongannya, setidaknya pemikiran ini bisa menjadi alasan untuk sejenak mempertimbangkan kuliah di Prodi Entrepreneurship Undipa Makassar. Nah, kemudian di tahap kedua di pembelajaran di Prodi Entrepreneurship itu ada praktek kewirausahaan ya, yang tahap kedua ya, yaitu pengembangan perilaku wirausaha dan pemikiran inovatif. Nah, pada tahap ini pengembangan pemikiran kreatif dan inovatif itu mahasiswa akan mulai suatu bisnis dan untuk itu mahasiswa dibimbing untuk membentuk usaha pada salah satu bidang usahanya ya, tergantung pada passionnya masing-masing. Kira-kira yang mana dia minati? Ya, bisa berupa dalam bentuk bisnis kuliner, digital art, bisnis fashion, healthcare entrepreneurship. Ya, yang lagi tren sekarang itu skincare ya. Ini terus di praktek kewirausahaan ketiga ini kita sudah mulai masuk ke inkubator ya. Nah, di sini startup bisnis dan pengembangan bisnis. Nah, pada praktek ini ya mahasiswa sudah mulai mengoperasionalkan bisnis yang sudah dikembangkan pada tahap-tahap sebelumnya tadi. Dalam menjalankan bisnisnya, mahasiswa itu berada di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari dosen pembimbing, didampingi dengan para praktisi sesuai dengan bidang yang diminati oleh mahasiswa tersebut. Saya kira begitu. Oke, ada pertanyaan lain, Bu, dari Adinda. Apa sih bedanya entrepreneur dengan technopreneur? Ya, entrepreneur dan technopreneur ya, kalau kita lihat ya agak mirip ya. Ya, untuk entrepreneur itu bagaimana caranya kita mengolah ide sumber daya yang ada untuk menjadi suatu hal ya yang sangat menjanjikan. Sedangkan technopreneur ini adalah memanfaatkan teknologi yang ada sebagai peluang untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi lebih ke pemanfaatan teknologi, tapi teknopreneur ini bagian dari entrepreneur itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Crespen ya. Fasilitas atau penunjang untuk prodi ini apa saja yang tersedia? Nah, untuk fasilitas ya kami menyediakan ruang kuliah yang ber-AC ya. Kemudian ada lab juga. Ya, kemudian ada inkubator bisnis yang siap untuk membimbing adik-adik mahasiswa sampai menghasilkan sebuah usaha atau bisnisnya. Oke, jadi sudah sangat lengkap sekali ya. Nah, sekarang kalau pemirsa di rumah mau mendaftar nih, apakah secara online atau offline atau bisa kedua-duanya?
Ya, untuk pendaftaran di Prodi Entrepreneurship ini bisa kedua-duanya ya. Ya, bisa online itu dengan lihat di website emaba.dipanegara.ac.id dan bisa juga langsung ke Universitas Dipa Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9. Oke. Nanti dipandu oleh teman-teman di front office. Ya, jadi jangan ragu untuk mendaftarkan diri di Prodi Entrepreneurship Universitas Dipa Makassar. Nah, kalau mengenai biayanya nih Bu, Ya. pastikan orang tua juga harus mempersiapkan hal itu. Nah, kira-kira berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk maba dulu, untuk jadi maba? Ya, untuk menjadi mahasiswa di Undipa Makassar ini terkait khususnya di program Prodi Entrepreneurship, yaitu sekarang sudah gelombang kedua ya berakhir 30 Juni. Yaitu SPP, yaitu sumbangan penyelenggara pendidikan, itu hanya dibayar satu kali saja pada awal masuk kuliah ya, itu 4.300.000. Kemudian biaya penyelenggara pendidikan itu yang dibayar untuk tiap semesternya itu 2.750.000. Ya. Kalau masuk dalam kelompok maba terbaik ada potongan 50% ya Bu? Ya, ada. Oke, tapi kalau untuk 10 maba terbaik bahkan malah gratis ya, diskon 100%. Ya, betul. Oke, jadi tunggu apa lagi? Ada begitu banyak tawaran menarik dan prospek yang sangat unggul ya jika Anda tergabung dalam Prodi Entrepreneurship ini. Oke, Bu, the last but not the least ya. Menarik bagi para orang tua maupun calon-calon mahasiswa untuk mengetahui prospek kerja dari lulusan Prodi Entrepreneurship ini. Seperti apa itu Bu? Ya, untuk prospek kerja ya setelah lulus dari Prodi Entrepreneurship itu lulusan akan memiliki bekal dan potensi yang sangat cukup untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dan juga untuk orang banyak. Nah, Prodi ini memang mempersiapkan untuk menjadi entrepreneur. Namun entrepreneur itu tidak hanya terbatas pada pengelolaan bisnis sendiri atau menciptakan bisnis baru, tapi juga bagaimana meningkatkan produktivitas bisnis yang telah ada. Nah, karena itu lulusan Prodi Entrepreneurship ini dibutuhkan oleh berbagai perusahaan yang bergerak di bidang bisnis apapun. Lulusan Prodi Entrepreneurship ini juga ikut berperan dalam mengurangi jumlah pengangguran ya dengan memberdayakan dirinya sendiri dan juga untuk orang banyak. Oke, seperti apa profesi-profesi dan karir-karir yang bisa digeluti oleh lulusan program studi Entrepreneurship Universitas Dipa Makassar nantinya? Nah, untuk profesi lulusan dari Prodi Entrepreneurship ini ya bisa sebagai entrepreneur atau technopreneur atau bisa juga sebagai profesional ya, yaitu bisa sebagai profesi konsultan bisnis ya, perancang bisnis, konsultan keuangan, konsultan human research, konsultan dan analisis marketing ya, bisa juga manajer penyusun strategi pemasaran, manajer investasi permodalan ya, bisa juga manajer pengembangan bisnis. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga bisa jadi investor karena sudah tahu bagaimana teknik-teknik manajerial dalam mengelola suatu bisnis. Bahkan bisa menjadi pemilik waralaba ya. Nah, profesi yang terkait juga yaitu analisis kredit ya, analisis riset pasar dan spesialis pemasaran dan sampai ke pengajar bisnis itu bisa ya. Oke, kalau lulusan Bu, lulusan dari SMA tentunya ya pastinya lulusan dari SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Nah, apakah harus jurusan ekonomi atau komputer atau apa atau bisa? Kalau di SMA kan ada konsentrasi IPA atau IPS. Apakah ada batasan, Bu? Ya, kalau untuk prodi entrepreneurship itu tidak ada batasan. Ya, mulai dari SMK, SMA maupun madrasah aliyah boleh. Silakan bergabung di Prodi Entrepreneurship Dipa Makassar. Tidak ada
khusus konsentrasinya juga ya Bu? Kita ada konsentrasi ya, itu terkait dengan ekonomi kreatif dan e-commerce. Oke. Nah, masih adakah pertanyaan dari pemirsa di rumah? Oke, berarti sudah selesai, seluruh pertanyaan telah terjawab. Wawasan kita tentang Prodi Entrepreneurship atau program studi kewirausahaan sudah semakin terbuka tentunya ya. Nah, silakan narasumber memberikan kata penutup atau close statement sekaligus ajakan kepada pemirsa untuk bergabung ke program studi Entrepreneurship Universitas Dipa Makassar. Ya, untuk pemirsa, inilah saatnya Anda menjadi entrepreneur dan teknopreneur muda masa depan yang unggul, mandiri, profesional, inovatif, berbasis teknologi informasi. Sukses tidak perlu menunggu tua. Kalau bisa sukses muda, kenapa harus ditunda? Ayo generasi milenial yang kreatif dan menyukai tantangan, segera bergabung di Prodi Entrepreneurship Universitas Dipa Makassar. Let's join now. Wow, di zaman modern sekarang ini, setiap orang termasuk juga mahasiswa dituntut untuk mampu mandiri dan mampu membuka usaha sendiri. Bahkan harus mampu pula membuka peluang kerja bagi yang lain agar membantu perekonomian masyarakat lainnya. Jadi, jika kamu ingin menjadi entrepreneurship, maka tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri di program studi kewirausahaan di Universitas Dipa Makassar. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Fatmasari, yang telah berbagi banyak hal terkait program studi entrepreneurship ini. Semoga sehat dan selalu dan sukses selalu untuk Ibu ya. Juga terima kasih kepada para pemirsa yang tetap setia dan antusias menyimak dan mengajukan pertanyaan. Hal yang terpenting adalah dengan melakukan sesuatu. Banyak orang hanya punya ide, tapi hanya sedikit yang memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap ide-ide tersebut. Bukan besok, tidak minggu depan, tapi hari ini. Entrepreneur sejati adalah pelaku, bukan pemimpi. Sampai jumpa pada acara Dipa Talk Ada Apa di Undipa esok hari. Salam sehat untuk kita semua. Masih cepat juga deh.